سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, sidang salat subuh berjamaah Masjid Al-Muhajirin yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dan berkahi kehidupan kita semua. Alhamdulillah, Allah Rabbul Alamin masih memberi kepada kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang Allah wajibkan dan Allah sunnahkan kepada kita. Semoga setiap yang kita laksanakan, yang kita lakukan, mudah-mudahan semuanya berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap dosa-dosa kita Allah ampuni dan mudah-mudahan derajat kita terus Allah tambahkan sehingga Allah jauhkan kita dari nerakanya dan Allah masukkan kita ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebagaimana biasa kita akan coba membahas kembali perkara-perkara yang penting untuk kita pelajari. Di antaranya adalah sirah nabawiyah, perjalanan hidup, peri hidup di antara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan apa yang beliau alami dari mulai lahirnya beliau, bahkan sebelum lahir beliau hingga beliau wafat, insya Allah. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, alhamdulillah terakhir kemarin kita sudah membahas bab tentang awal mula Nabi SAW menerima wahyu. Insyaallah di pertemuan kali ini masih kita membahas tentang awal mula kenabian. Jadi nanti kita akan tahu wahyu yang pertama kemarin sudah kita bahas, kemudian wahyu yang kedua, dan bagaimana selanjutnya yang berkaitan dengan awal mula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu wa taala ke orang-orang Quraisy khususnya, orang-orang Arab khususnya, dan umumnya kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, bahkan ya insyaallah di alam dunia ini, khususnya kepada jin dan manusia ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya di Zoom itu sudah ada slide ya begitu. Tadinya mau ditampilkan, tapi qadarullah mungkin insyaallah di pekan depan katanya, karena memang sekarang belum bisa ditampilkan di masjid ya. Tapi kalau di Zoom mungkin bisa melihat ya. Ada terlihat Pak kalau di Zoom? Terlihat ya. Baik. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan ya, baik di jamaah masjid maupun di Bapak Ibu yang di Zoom ya. Insyaallah kita bahas sekali lagi tentang awal mula kenabian. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, setelah wahyu turun yang pertama di mana Bapak Ibu kemarin itu? Di gua Hiro ya, yaitu surah Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Nah, setelah wahyu pertama turun, kemudian Nabi SAW pergi kemana? Ke rumahnya, kemudian minta diselimuti oleh siapa? Khadijah, istrinya Nabi SAW, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kemarin Khadijah dan Rasulullah pergi kemana? Ke pendetanya, ke pendeta atau ke saudarinya atau sepupunya Khadijah, yaitu siapa Bapak Ibu namanya? Waraqah bin Naufal ya. Maka
Waraqah bin Naufal ini dalam sejarah Bapak Ibu orang yang di antara awal mula orang yang masuk Islam selain Khadijah radhiyallahu anha ya. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, selanjutnya kata para ulama terjadi futurul wahyi. Nah, di sini saya tulis futurul wahyi wa nuzuluhu marratan saniyatan. Jadi yang selanjutnya adalah futurul wahyi, kekosongan wahyu. Jadi setelah wahyu yang pertama turun Pak Al-Alaq, nanti yang kedua itu berjarak beberapa lama Pak. Jadi tidak langsung turun wahyu yang kedua. Jadi ada beberapa saat. Maka terjadi futurul wahyu. Futurul wahyu itu kekosongan wahyu. Nah, terjadi kekosongan wahyu. Kemudian nanti diceritakan wa nuzuluhu marratan saniyatan, dan nanti turunnya kembali wahyu yang kedua kalinya. Nah, jadi insya Allah kita akan bahas bagaimana wahyu yang kedua kali turun. Wahyu yang kedua turun insya Allah ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, para ulama sampaikan fatarul wahyu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'da awwali marrah. Jadi wahyu itu tidak turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da awwali marrah, setelah yang pertama turun, yaitu apa yang Pak? Yang pertama turun Al-Alaq itu. Jadi pertama turun, selanjutnya terjadi kekosongan begitu. Min nuzuli Jibril alaihissalam. Jadi diantaranya dari turunnya turunnya siapa? Malaikat Jibril alaihissalam, maka terjadi kekosongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal hikmatu min zalik, di antara hikmahnya terjadi kekosongan ya, agar apa? Liyashtaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihi marratan ukhra, agar Nabi Pak rindu kepada wahyu itu, rindu kepada turunnya wahyu, rindu kepada malaikat siapa? Jibril alaihi assalam ya. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan. Nah, kata para ulama Pak, jadi kekosongan wahyu ini ada yang sampai mengatakan 3 atau bahkan 10 hari wahyu itu tidak turun. Dan kemudian Bapak Ibu, ada satu riwayat ya, karena begitu lamanya, agak lamanya wahyu pertama turun ke wahyu yang kedua, jadi Nabi itu Pak ada beberapa perasaan yang beliau alami kata para ulama. Satu, ada perasaan takut yang sebagaimana sudah kita bahas. Yang kedua, ada perasaan senang, ada perasaan juga kangen. Jadi ada perasaan takut, ya takut karena Jibril tadi Pak ya memeluk kepada Rasul SAW. Kemudian ada perasaan senang. Kenapa senang kira-kira Bapak Ibu? Karena datang kepada Rasul suatu hari nanti akan Nabi SAW membereskan kaum siapa? Kaum Quraisy yang begitu jauh dari tataran Madani. Madani itu tataran hidup yang begitu baik, jauh dari kebaikan. Ya, sebagaimana kita ketahui orang-orang Arab itu begitu jauh dari aturan kemanusiaan. Jangankan aturan agama, Pak ya, aturan kemanusiaan pun begitu jauh. Di antaranya merebaknya apa Pak? Perzinahan. Kemudian apa lagi? Minuman keras, perjudian, pertempuran, perkelahian. Wah, masya Allah, ini begitu dahsyat jauhnya dari kemanusiaan. Nah, maka Nabi turunnya wahyu paham bahwa suatu saat beliau akan merubah nasib kaumnya insya Allah. Nah, jadi ada perasaan takut, ada perasaan apa? Senang, sekaligus ada perasaan rindu dengan datangnya apa? Wahyu. Nah, maka Bapak Ibu semoga Allah muliakan. Kemudian salah satu yang beliau rasakan sedih juga Pak. Jadi ada senang, ada sedih. Khususnya sedih ini Pak, kenapa wahyu tidak kembali turun? Nah, ketika wahyu tidak turun, Nabi SAW sedih. Bahkan ada sebuah riwayat Nabi itu ingin bunuh diri. Jadi Nabi ingin bunuh diri karena apa? Karena wahyu tidak turun. Karena sudah menyampaikan kepada istrinya, sudah menyampaikan kepada Waraqah bin Naufal, Nabi akan menjadi Rasul dan lain sebagainya. Nah, perasaan senang ini Pak kemudian dibarengi dengan peristiwa yang tidak lagi turun wahyu. Itu jadi mau jadi Nabi gitu Pak kalau kita ya. Ini gimana ya jadi Nabi bakal beneran atau tidak? Begitulah intinya mah.
Maka ada sebuah riwayat Nabi SAW karena tidak turun wahyu begitu lama kosong begitu tadi Pak, akhirnya merasa sedih. Bahkan tadi ingin apa Pak? Bunuh diri. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ya disampaikan wa fataral wahyu fatratan hatta hazinan Nabi SAW, bahwasanya wahyu mengalami kekosongan Pak, jadi tidak turun hingga Nabi bersedih. Fima balaghana huznan ghada minhu miraran, sehingga kesedihan yang beliau alami itu sedemikian rupa. Kemudian hingga beliau Pak beberapa kali ya taradda min ru'usi syawahikil jibal, beberapa kali ingin turun, begitu teh, ingin menjatuhkan diri, ingin terjun payung, terjun bebas katanya, ingin menjatuhkan diri dari puncak gunung. Subhanallah. Fakullama aufa bizirwati jabalin, maka ketika beberapa kali beliau naik ke puncak gunung Pak, untuk apa tadi Pak? Untuk ingin bunuh diri ya, likai yulki minhu nafsahu, agar beliau melemparkan dirinya ke dalam dasar gunung itu ya. Tabaddalahu Jibril, tapi kemudian Jibril menampakkan diri. Jadi Jibril memperlihatkan bentuk beliau ya. Faqal, kemudian Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka rasulullah haqqan, sesungguhnya engkau adalah benar utusan Allah, engkau benar utusan Allah. Jadi jangan sedih, jangan berbuat sesuatu yang hina, yaitu dengan cara membunuh diri begitu. Fayaskunu lidzalika ja'syuhu, maka akhirnya Nabi SAW hatinya lega, jiwanya tenang ketika Jibril kemudian datang memberikan ketenangan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taqirru nafsuhu, jiwanya akhirnya ya tentram begitu ya. Fayarji'u, nah, kemudian beliau akhirnya pulang ke mana Pak? Ke rumahnya. Fa idza talat alaihi fatratul wahyi, tapi kemudian ketika terjadi kosong lagi, tidak ada lagi wahyu turun itu, maka ghada li misli zalika, Nabi teh melakukan seperti itu lagi. Kemana maksudnya Pak? Naik ke gunung lagi. Untuk apa? Untuk bunuh diri lagi. Fa idza aufa bi zirwati jabalin, sudah naik ke puncak gunung, tabadalahu Jibril kemudian menampakkan diri lagi kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu misla dzalik, kemudian Jibril mengatakan sama seperti yang tadi. Apa yang dikatakan Jibril? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la rasulullahi haqqan, wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar seorang rasul, jangan kau lakukan ini. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hadis ini kata para ulama ya ada di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Jadi hadis ini ada di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad ya. Akan tetapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hadis ini adalah hadis yang batil. Hadis yang apa? Batil. Hadis yang tidak benar, hadis yang tidak sahih ya. Kenapa Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan hadis ini tidak sahih? Kata para ulama ada dua perawi yang berdusta, namanya Muhammad bin Umar dan juga ada Ibrahim bin Muhammad bin Abi Musa. Ini dua perawi ini Pak adalah orang-orang yang dituduh dusta. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah bedanya Pak agama yang di luar Islam dengan agama Islam. Kalau agama Islam Pak disaring, benar enggak ini teh dari Nabi begitu, benar tidak ini teh hadis. Jadi tidak asal diterima sebuah riwayat, kalau itu tidak sahih dari Nabi maka tidak boleh kita terima dan tidak boleh kita amalkan, khususnya dalam bab ibadah. Khususnya dalam apa? Bab ibadah. Umumnya dalam seluruh aspek-aspek kehidupan. Apabila hadis itu tidak ada dari Nabi SAW, maka tidak boleh kita terima. Kata para ulama Pak, kata seorang ulama namanya Al-Imam Ibnu Mubarak kalau tidak salah. Kalau kata beliau, as-sanadu minad-din. Sanad itu rangkaian rawi Pak. Jadi begini Pak. Jadi kalau misalnya ada sebuah hadis
Hadis itu Pak kan dari siapa Pak? Dari Rasulullah. Rasul kepada siapa beliau berkata? Kepada para sahabat. Sahabat turun kepada tabi'in. Nanti turun lagi kepada tabi'ut tabi'in. Kemudian baru turun kepada perawi, yaitu misalnya siapa? Bukhari, Muslim, siapa lagi Pak? Hah? Siapa? At-Tirmidzi, siapa lagi Pak? An-Nasai, Abu Daud dan lain sebagainya. Nah, maka rentetan rawi ini dari mulai yang mengeluarkan hadis, kemudian siapa lagi tadi? Tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in, para sahabat, kemudian siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, rentetan rawi ini Pak harus memiliki beberapa persyaratan. Harus memiliki beberapa persyaratan. Di antara syaratnya pertama harus bertemu. Ini kalau hadis Imam Bukhari, Pak. Minimal kalau tidak bertemu harus satu zaman kalau Imam Muslim. Kenapa? Kalau tidak satu zaman bagaimana mereka bisa bertemu? Misalnya begini, Pak. Ada orang yang meninggal tahun 5 Hijriah misalnya. Tahun berapa? 5 Hijriah meninggal, Pak. Satu lagi lahir tahun 10 Hijriah. Bertemu tidak? Bertemu tidak? Tidak. Tapi di dalam riwayat itu menceritakan kepada saya si A. Nah, padahal si A ini tidak bertemu. Kenapa tidak bertemu? Karena tidak sejaman. Kayak Bapak misalkan mohon maaf ya, Pak. Bapak ngomong di sini, Pak. Di depan kita. Saya kemarin bertemu dengan Bapak Soekarno. Dia berkata begini. Cik, kira-kira Pak, kalau ada orang mengatakan seperti itu, apa yang kita pikirkan orang ini, Pak? Hah? Apa, Pak? Oh, enggak, misalnya begini. Ada di antara Bapak ini sekarang nih yang di sini, ada yang mengatakan, saya kemarin ketemu dengan Bapak Soekarno. Mengatakan begini. Cik, apa yang biar kita katakan orang ini, Pak? Stres. Orang apa? Stres. Kenapa stres? Karena Nabi Soekarno sudah siapa? Siapa? Presiden Soekarno sudah wafatnya, sudah jauh begitu ya. Sementara orang ini mengatakan kemarin saya bertemu dengan Soekarno. Kalau tidak punya kelebihan, orang ini pasti punya kekurangan. Ya. Apa kekurangannya? Wah, ini nggak jelas. Ini orang tidak jelas, ngomong kemana-mana, ngelantur ini mah pasti. Begitu Pak. Maka demikian pula syarat-syarat diterimanya sebuah hadis. Maka harus satu zaman salah satunya. Begitu Bapak. Yang kedua Bapak yang semoga Allah muliakan, orang yang nanti meriwayatkan hadis itu tidak boleh adalah dicap seorang pendusta. Tidak boleh dicap orang apa? Pendusta. Pak, mohon maaf ya, kalau ada orang, mohon maaf nih, misalkan di antara kita, salah satu di antara kita dicap tukang dusta Pak, tukang bohong. Dia tuh ngomong ke kita, cik gimana Pak, kira-kira kita terima tidak Pak omongannya? Kenapa tidak? Karena dia tukang dusta. Bagaimana kita terima hadisnya? Bapak, bagaimana kita terima omongannya sementara dia dicap seorang apa? Tukang dusta. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, begitulah agama ini dijaga oleh para ulama, Pak. Begitulah agama ini dijaga oleh siapa? Para ulama. Betul-betul dijaga agar jangan sampai ada satu perkataan seolah-olah dari agama, bahkan padahal bukan dari Rasul SAW. Bahkan padahal bukan dari agama, bukan dari Allah dan bukan dari siapa? Rasulnya. Maka betul-betul dijaga. Maka kata para ulama, as-sanadu minad-din. Sanad tadi Pak, sanad dari rawi ini itu adalah bagian dari agama. Laula as-sanad, jikalau tidak ada sanad, tidak ada rantaian rawi itu, laqala man syaa ma syaa, maka akan ada setiap orang dia berkata sesuai dengan apa yang dia inginkan. Begitu Pak. Jadi artinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, agama yang menjaga keotentikan ajarannya tidak ada lain kecuali agama apa Pak? Islam. Coba lihat, punten mohon maaf, agama mana Pak? Jadi ketika misalnya datang Nabi Isa mengatakan A B dan lain sebagainya, tidak ada Pak yang dikatakan bahwa ini ceritanya bersambung sampai kepada siapa? Nabi Isa. Tapi kalau di dalam Islam ini dicatat terus menerus sampai benar nggak ini teh dari Nabi. Ini bagaimana orangnya?
Apakah dia dituduh dusta atau tidak? Apakah dia bertemu atau tidak? Apakah hafalannya bagus atau tidak? Masya Allah. Ini begitu disaring oleh agama kita, oleh siapa? Para ulama, masya Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di dalam riwayat ini yang tentang Nabi tadi ingin apa Pak? Bunuh diri. Nah, ini adalah hadisnya hadis yang apa Pak? Hadis yang batil. Hadis yang mendekati hadis palsu kata para ulama. Kenapa? Karena ada para perawi yang dituduh apa tadi Pak? Dusta, yaitu Muhammad bin Umar dan Ibrahim bin Muhammad bin Abi Musa. Ya, saya tidak sebutkan bagaimana derajat hadis ini, di situ ada ya, silakan mungkin Bapak baca ya. Intinya tadi bahwa hadis ini adalah hadis yang apa Pak? Batil. Tapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, hadis yang serupa ternyata ada di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi yang tadi mah hadis itu kan di dalam Tobaqat Ibnu Sa'ad itu hadisnya hadis yang batil, hadis yang lemah, hadis yang bahkan mendekati hadis yang mungkar dan maudhu. Tapi ternyata hadis yang serupa Pak itu ada di dalam Sahih Al-Bukhari, tepatnya di dalam kitab At-Ta'bir. Jadi nanti kan bab setiap di dalam kitab Al-Bukhari itu ada bab-bab tertentu. Namanya nanti ada bab takbir atau kitabut takbir yang menceritakan tentang perkara-perkara yang diinterpretasikan, yang diekspresikan, di antaranya wahyu Pak. Di antaranya apa? Wahyu. Nah, di antara dalil atau hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Pak, ternyata di situ ada cerita, ada kisah Nabi ingin apa Pak? Bunuh diri. Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini sedikit saya perlu sampaikan ya, bahwasanya di dalam Al-Bukhari ini kalau kita belajar hadis Pak, belajar hadis khususnya Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari ini Pak meriwayatkan beberapa hadis dalam beberapa bab. Misalnya ada hadis 1, hadis 2, hadis 3 dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kalau dalam satu bab, misalnya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan tentang turunnya wahyu, misalnya bab tentang apa Pak? Turunnya wahyu. Kemudian beliau meriwayatkan beberapa hadis. Hadis pertama, hadis kedua, hadis ketiga. Nah, hadis pertama, kedua, ketiga itu adalah hadis yang pokok. Kalau kita mah primer, hadis yang apa? Sekunder. Yang ketiga, keempatnya hadis yang tersier. Tersier itu kalau bahasa para hadis mah ziyadah Pak, hanya tambahan. Jadi ada hadis yang pokok Pak, ada hadis apa? Tambahan. Nah, hadis tambahan ini oleh Al-Imam Al-Bukhari kadang diriwayatkan dengan sanad sampai kepada para sahabat gitu ya, dengan Rasul. Ada yang dipotong Pak. Ada yang apa Pak? Dipotong, jadi tidak disampaikan kepada para sahabat. Jadi tidak disebutkan sahabatnya siapa yang mengatakan ini begitu. Apalagi siapa Rasul. Jadi yang ada yang mengatakan bahwasanya Imam Bukhari ini mengutip hadis ternyata hanya dari tabi'in begitu. Dari apa Pak? Tabi'in. Nah, salah satunya itu namanya hadis mu'allaq namanya Pak. Hadis apa? Mu'allaq yang tidak disebutkan apa tadi Pak? Rawinya, sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah. Hadisnya namanya apa? Mu'allaq. Nah, kemudian nanti juga Pak, ini sedikit ya, saya uraikan tentang apa hadis. Kemudian nanti Pak, kalau ada sebuah hadis ya, tidak menyebutkan sahabat, atau misalnya hanya tabi'in mengatakan Nabi berkata begini-begini, itu namanya hadis yang mursal Pak. Hadis apa? Mursal. Hadis mursal itu tabi'in mengatakan, misalnya mengatakan Nabi SAW bersabda. Nah, padahal pertanyaannya Pak, apakah tabi'in ini bertemu dengan Rasul tidak? Bertemu dengan Rasul tidak? Tidak. Tapi Pak tabi'in ini mengatakan Nabi SAW bersabda. Ah, berarti ada riwayat ada rawi yang terpotong, ada rawi yang tidak disebutkan. Siapa itu? Sahabat. Nah, hadis itu adalah hadis yang mursal, dan hadis yang mursal kata para ulama masuk kategori hadis yang dhaif. Hadis yang apa Pak? Dhaif. Hadis yang apa? Lemah. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan,
para ulama mengatakan hadis-hadis tambahannya di Imam Bukhari itu kadang ada hadis yang apa? Lemah, atau hadis yang mu'allaq, atau hadis yang mursal. Hadisnya maka kategorinya hadis yang apa, Pak? Lemah, hadis dhaif. Itu yang pertama, pendapat para ulama ya, bahwasanya hadis yang berkata dalam bab bunuh dirinya Nabi SAW adalah hadis yang apa? Lemah. Kenapa? Karena Imam Bukhari di dalam hadis itu tidak menyebutkan sahabat, tapi menyebutkan siapa? Tabi'in, yaitu Az-Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, beliau itu pas seorang tabi'in sigor, tabi'in kecil. Tapi meriwayatkan hadis dari siapa? Rasul. Maka kategori hadis ini hadis yang apa? Lemah. Hadis yang apa, Pak? Lemah, dhaif. Kenapa? Karena tidak disebutkan sahabatnya siapa, begitu. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, seandainya ada ulama yang mengatakan hadis ini adalah hadisnya sahih, karena Imam Bukhari itu tidak mungkin meriwayatkan sesuatu hadis yang lemah dalam kitab sahihnya. Maka ada ulama mengatakan hadis ini sahih walaupun mursal, tapi beliau tidak sebutkan nama siapa? Sahabatnya. Maka ada yang mengatakan sebagian ulama hadis ini apa? Hadis yang sahih. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sekarang bagaimana cara mengkompromikannya? Maka kata para ulama, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, seandainya hadis ini sahih, seandainya hadis apa, Pak? Yang tentang apa tadi teh? Bunuh diri itu sahih. Karena gini, Pak, bagaimana mungkin Nabi akan bunuh diri padahal beliau seorang Rasul, seorang Nabi, contoh teladan, masa beliau mengajarkan bunuh diri? Begitu, Pak. Maka ulama berbeda pendapat. Jadi ini mah hadis yang lemah, hadis yang batil tadi yang jelas. Tobaqat Ibnu Sa'ad itu adalah hadis yang mungkar. Tapi ini yang di dalam Bukhari, ini dipertanyakan para ulama. Ada yang mengatakan dhaif, jadi nggak usah dipikirkan. Tidak mungkin Nabi akan bunuh diri, itu intinya, Pak. Tapi ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih, hadis ini benar. Terus kenapa bunuh diri? Nabi ingin bunuh diri. Maka kata para ulama disebutkan pertama ya, bahwasanya beliau itu, Pak, belum diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana dosanya bunuh diri. Jadi seandainya hadis itu sahih, yang ada di dalam Al-Bukhari itu sahih, ya, itu tidak mencederai seorang siapa? Rasul, seorang nabi. Kenapa? Karena pada saat itu Nabi baru diutus menjadi Rasul dan belum banyak ajaran ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Rasulullah. Sehingga wajar beliau tidak tahu, sehingga ingin apa, Pak? Bunuh diri. Itu cara mengkompromikan yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ya, kata para ulama, itu adalah hanya perasaan saja, Bapak Ibu. Jadi perasaan siapa? Rasul yang lahir gitu, ingin bunuh diri. Tapi pertanyaannya, Nabi bunuh diri tidak? Tidak. Maka ini hanya perasaan, dan perasaan mah tidak ada masalah. Misalnya gini, Bapak, aduh pusing ini teh perasaan kita teh, aduh kenapa pusing? Saya teh pengen akhiri saja hidup. Tapi dalam hati, Pak, tidak kita sampaikan atau tidak kita amalkan. Kira-kira yang begitu dosa atau tidak? Tidak, insya Allah. Jadi hanya dalam apa? Perasaan. Tapi alangkah lebih baiknya perasaan pun kita harus menerima ridho dengan ketentuan dari siapa? Allah. Ya. Jadi yang kedua kata para ulama, itu hanya perasaan Rasul. Ya, tidak sampai dilakukan oleh Nabi. Maka itu tidak menjadikan Nabi itu sesuatu yang seorang yang apa? Yang jelek atau yang buruk di mata ajaran Islam, begitu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, turunnya wahyu adalah hak prerogatif Allah. Apa prerogatif itu ya? Hak Bapak lebih tahu ya. Hak mutlak dari siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan dari roh Nabi. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini menggambarkan bahwasanya wahyu itulah dari siapa? Allah. Kalaulah dari Nabi, pasti Nabi itu akan ngarang-ngarang kan begitu Pak ya. Datang wahyu ini, datang wahyu itu. Tapi ini betul-betul dari siapa? Allah. Sehingga Nabi saking inginnya memperoleh apa? Wahyu sampai ingin bunuh diri. Begitu menurut para ulama. Justru ini menggambarkan bagaimana wahyu ini benar-benar dari siapa? Allah Subhanahu
wa ta'ala. Sebagaimana Bapak Ibu di dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah apa? Al-Kahfi ya. Bahwasanya Nabi kan ditanya Pak tentang Ashabul Kahfi oleh orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi. Bagaimana ceritakan tentang Ashabul Kahfi? Maka Nabi SAW beliau mengatakan, ya besok aku akan ceritakan kepada kalian. Karena Nabi pede begitu ya, pasti besok akan turun apa? Wahyu. Ternyata Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, besoknya wahyu belum turun. Hari kedua belum turun, ditagih. Mana cerita apa? Ashabul Kahfi. Besok akan diceritakan. Besoknya belum ada lagi. Itu kumaha Nabi. Jadi akhirnya apa? Jelek. Maka Nabi gundah apa Pak? Gundah gulana. Masya Allah. Sampai 15 hari Pak. Masya Allah. Sampai berapa? 15 hari nggak turun-turun tuh wahyu itu Pak. Masya Allah. Maka ternyata Pak, turunnya wahyu yang sampai kepada Rasul bukan tentang Ashabul Kahfi. Jadi yang turunnya wahyu kepada siapa? Rasul bukan tentang apa? Ashabul Kahfi, tapi sebuah ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jadi ternyata wahyu itu teguran kepada Rasul. Apa isi tegurannya? Wala taqulanna, sekali-kali jangan pernah engkau katakan inni fa'ilu dzalika ghadan, aku akan melakukan sesuatu besok. Jadi aku mengatakan jangan sampai mengatakan aku akan jangan sekali-kali engkau mengatakan bahwasanya aku akan melakukan ini besok. Illa an yasha Allah, kecuali mengucapkan apa? Insya Allah. Tuh, jadi artinya ternyata wahyu yang datang itu bukan tentang siapa? Ashabul Kahfi, tapi tentang teguran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengatakan, ya besok aku akan ceritakan kepada kalian. Ya besok aku akan mengatakan begini, aku akan berbuat begini. Tidak mengatakan apa Pak? Insya Allah. Maka ajaran Islam ini Pak, ketika kita akan melakukan besok, melakukan sesuatu yang akan datang, maka kita akan apa? Insya Allah. Ya, maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ini diantara tanda-tanda wahyu itu adalah benar-benar dari siapa Pak? Allah Rabbul Alamin. Bahwa Nabi SAW ingin bunuh diri saking rindu datangnya apa Pak? Wahyu. Satu lagi Pak ya, bagaimana wahyu itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya suatu hari Pak, Nabi pernah ingin Nabi kan pernah menikahkan siapa itu? Zaid bin Harisah kepada Zainab, kan begitu ya. Zainab itu kan Pak cantik, begitu ya. Kemudian dijodohkan kepada siapa? Zaid bin Harisah. Akan tetapi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ternyata setelah menikah Zainab itu tidak mau kepada siapa? Zaid bin Harisah. Kenapa? Karena beliau itu jelek gitu ya, sementara beliau cantik begitu. Akhirnya terus ingin bercerai. Nah akhirnya Zaid bin Harisah pun tidak kuat, ingin juga apa? Bercerai. Kemudian sampaikan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, amsik, tahan, jangan sampai apa? Cerai, tahan. Tapi terus ingin minta bercerai, akhirnya diceraikan. Ternyata apa? Wahyu turun, datang wahyu untuk menikahi siapa? Zainab. Masya Allah. Jadi wahyu turun datang kepada Rasul agar Rasul menikahi Zainab. Maka akhirnya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, di situ Nabi menyembunyikan dulu. Nabi tidak langsung apa? Menyampaikan kepada siapa? Kepada umat. Bagaimana menyampaikan? Dah malu atau Pak? Betul tidak? Harus menikahi mantan istri dari siapa Pak? Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Pak. Bahkan diangkut sebagai apa? Anak begitu. Maka Nabi malu kalau harus menikah dengan mantan bukan mantan istrinya, mantan apa? Istri mantan anak mantan mantunya, kan malu begitu Pak. Maka inilah Pak sebenarnya yang ingin Allah ajarkan, intinya mah boleh seseorang ayah angkat gitu ya menikahi bekas apa? Anak angkatnya. Tapi yang jadi masalah, nah abad saya gitulah cek Nabi tegennya. Kenapa harus saya yang jadi contoh? Itu berat Pak, Masya Allah.
sangat-sangat berat wahyu itu diceritakan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling kau takuti? Apakah Allah ataukah manusia? Maka akhirnya Nabi menyampaikan ayat itu turun bahwasanya Nabi harus menikahi siapa? Zainab. Masya Allah. Maka Bapak Ibu semoga Allah muliakan, ayat yang paling beliau tidak ingin sampaikan ayat yang tadi Pak, harus menikahi mantan apa? Mantu. Subhanallah. Tapi karena itu mah anak angkat Pak, bukan anak apa? Asli, maka boleh seorang ayah menikahi mantu yang bekas siapa tadi Pak? Anak angkat. Masya Allah. Inilah Pak bukti bahwa wahyu itu bukan karangan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kembali kepada yang tadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, bahwasanya wahyu tadi turun ya itu bukan hak dari Rasul, tapi hak dari siapa Pak? Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga beliau merasa rindu tapi juga merasa sedih, juga merasa malu begitu. Sudah mengikrarkan diri saya tidak turun wahyu, tapi ternyata tidak lagi turun wahyu. Maka akhirnya ada kecenderungan Nabi dalam perasaannya ingin apa tadi Pak? Bunuh diri. Akan tetapi sekali lagi cerita itu adalah bagaimana derajatnya Pak? Lemah menurut para ulama. Nah, adapun yang sahih Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang benar ceritanya adalah tidak sampai Nabi itu ingin bunuh diri. Itu yang sahih dari Nabi SAW ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua ya, fi sahihaihima, dan juga Imam Ahmad di dalam sanadnya, dan ini lafadznya Imam Ahmad Pak. Kata Jabir bin Abdullah ya, ini Jabir bin Abdullah sahabat Pak. Jabir bin Abdullah itu siapa? Sahabat. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuh lihat Pak, bahwasanya sahabat Jabir Abdullah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, jadi ini mah betul-betul apa? Nyambung gitu sampai ke sahabat, kemudian kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi berkata, "Summa fatarul wahyu anni." Kemudian wahyu itu kosong kepadaku. Maksudnya wahyu tidak turun kepadaku. Fatrotan sekian masa, sekian hari kosong, tidak sampai kepadaku. Fabaina ana amshi, kemudian ketika aku berdiri ketika aku berjalan Pak, sami'tu sautan minas sama, kemudian aku mendengar ada sebuah suara di mana? Di langit. Farafa'tu basori, kemudian aku angkat mataku, aku angkat pandanganku, aku angkat pandanganku qibalas samai, ke langit. Faidal malak alladzi ja'ani bihira, ternyata di atas sana ada seorang malaikat yang kemarin turun di mana? Di Gua Hira. Ada malaikat yang kemarin turun di Gua Hira, begitu. Qaidan ala kursi, yang duduk di atas kursi. Nah, jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ketika Nabi berjalan, tiba-tiba ada apa tadi Pak? Suara dari langit, yaitu suara siapa? Jibril. Jibril saat itu duduk di atas kursi. Bainas samai wal ard, di antara langit dan bumi. Fafuji'tu minhu hatta hawaitu ilal ardi, maka aku kaget Pak. Aku kaget gitu ya, sampai lari, kemudian akhirnya jatuh ke tanah. Beliau begitu Pak, jatuh. Maka faji'tu ahli, kemudian aku datang kepada keluargaku. Jadi pulang ke mana Pak? Ke rumahnya ya. Fakultu, kemudian aku mengatakan zammiluni zammiluni zammiluni, sama seperti yang wahyu pertama turun. Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku, begitu Pak. Jadi sebagaimana wahyu yang pertama turun, takut gitu Pak. Karena ada siapa tadi? Jibril. Saking takutnya beliau lari, kemudian apa? Jatuh, kemudian segera ke rumah, kemudian diminta ya agar beliau diselimuti. Fazammaluni, maka Khadijah menyelimutiku. Fa anjalallahu taala, kemudian akhirnya turun wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudassir. Surah apa Pak? Al-Mudassir.
Langsung ketika diselimuti itulah turun wahyu lagi mengatakan, ya ayyuhal muddatsir, wahai yang sedang berselimut. Nah, ini wahai yang sedang berselimut, ya. Qum, berdirilah, bangunlah, fa'andzir, berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah, Tuhanmu muliakanlah, agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkanlah. Warujza fahjur, dan dosa-dosa jauhilah, kesyirikan jauhilah. Nah, inilah ayat yang kedua atau wahyu yang kedua turun. Surah apa tadi, Pak? Surah Al-Mudatsir ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai apa? 5. Ya, yaitu tentang menyuruh Nabi untuk apa, Pak? Bangun. Hei yang berselimut, ya ayyuhal mudatsir, qum, bangun, fa'anzir, berikan peringatan, berikan nasihat, berikan kabar, berikan wahyu-wahyu yang aku turunkan, begitu intinya. Kemudian wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu agungkanlah, muliakanlah. Wa thiyabaka fatahhir, bajumu apa? Bersihkanlah. Warujza fahjur, kemudian warujza fahjur, kemudian dosa-dosa apa kesyirikan maka jauhilah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, inilah ayat pertama turun yang menyuruh Nabi untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah kenabian. Maka Bapak Ibu ya, setelah itu Nabi SAW tidak pernah istirahat, terus dalam rangka berdakwah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa hamiyal wahyu ba'du wa tataba. Maka akhirnya wahyu itu, setelah wahyu ini turun, Pak, akhirnya terus berkesinambungan turun terus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, Masya Allah. Maka Bapak ya Ibu yang semoga Allah muliakan, kata Imam Ibnu Katsir ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini an yunzira qaumahu, agar Nabi memberikan peringatan kepada kaumnya. Wa yad'uhum ilallah, dan agar Nabi berdakwah menyuruh mereka kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fasyamma Rasulullah alaihi wasallam an sakit taklif, maka Nabi itu menyingsingkan Pak ininya apa namanya itu? Pakaiannya. Maksudnya dalam rangka siap-siap untuk memberikan apa? Peringatan, memberikan dakwah kepada orang-orang, kepada masyarakat. Wa qama fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala atamma qiyam, dan Nabi SAW menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketaatan. Yad'u ilallahi subhanahu wa ta'ala al-kabir was-saghir, dan Nabi menyeru kepada Allah baik yang tua maupun yang apa? Muda, semuanya diseru oleh Allah oleh siapa? Oleh Nabi agar mereka menyembah Allah. Wal hurra wal abda, orang yang merdeka, orang yang budak hamba sahaya didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. War rijala wan nisa, yang laki-laki dan juga apa? Perempuan didakwahi, didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal aswada wal ahmar, yang kulitnya hitam dan kulitnya yang apa? Merah. Di sini merah ya Pak ya. Jadi yang merah itu gimana? Saya nggak tahu kulit merah itu kulit siga apel gitu ya. Jadi maksudnya ya seperti Indian gitu, kulitnya kulit apa Pak? Merah. Ya maksudnya mah kulit putih ya, ahmar itu ya. Jadi kalau orang putih Pak, kalau terpoek itu apa? Tersinar matahari, maka warnanya apa? Suka memerah kan gitu ya. Itu maksudnya mah. Jadi maksudnya mah kulit hitam dan kulit putih begitu Pak. Masya Allah. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, dari semenjak itu sekali lagi Pak, Nabi itu nggak pernah merasa takut untuk mendakwahi siapa? Kaumnya. Masya Allah. Maka wadzalika li'alamiyati risalati sallallahu, demikian itu karena keuniversalan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah taala katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira, tidaklah kami mengutus engkau hai Muhammad kecuali kepada seluruh manusia, basyiran wa nadhira, di mana engkau adalah memberikan kabar gembira dan juga memberikan peringatan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Ini surah Saba ayat 28. Kemudian kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil
alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali adalah rahmat bagi seluruh alam. Maka Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, nanti Nabi mendakwahi orang-orang yang terdekat dahulu. Maka nanti akan kita ketahui yang pertama masuk Islam siapa Pak Bu? Khadijah. Kemudian siapa tadi? Waraqah bin Naufal. Kemudian karena Waraqah bin Naufal ini keburu meninggal sebelum Nabi turun wahyu yang kedua dan seterusnya. Keburu apa Pak? Wafat. Jadi beliau itu insya Allah mati dalam keadaan Islam ya, mati dalam keadaan insya Allah masuk ke dalam surga. Nah, nanti juga kita akan tahu bagaimana Islam ini menyebar kepada sahabat, nanti ke Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, kepada Abu Bakar dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana pembagian dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa kenabian beliau. Insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sedikit saja mungkin di pertemuan ini yang berkaitan dengan wahyu yang keberapa Pak? Kedua turun. Jadi di mana wahyu ini turun tidak serta merta turun setelah wahyu yang pertama, tapi ada berapa Pak? Ada waktu, ada jeda ya, sampai membuat Nabi bagaimana tadi Pak? Sedih, bimbang gitu ya, kemudian wah nggak guling gasah, gundah gulana, sehingga ingin apa tadi Pak? Bunuh diri ya. Walaupun kisah yang tentang bunuh diri ini derajatnya apa Pak? Lemah. Tapi walaupun lemah, walaupun misalnya kuat, walaupun misalnya itu sahih, karena ada di dalam Al-Bukhari ya, bahwa di sana itu ada pelajaran bahwasanya inginnya bunuh dari Rasul itu karena Nabi di awal-awal kena kenabian ya. Nabi belum apa Pak? Belum tahu bahwa itu adalah sebuah dosa ya. Sebagaimana Nabi pun pernah ditegur oleh Allah tentang misalnya apa? Yang abasa wa tawalla. Surah apa itu Pak? Surah Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan lagi berpaling. Kenapa? Karena datang Ibnu Ummi Maktum, Nabi apa? Memalingkan mukanya. Fokusnya kepada siapa? Fokusnya kepada yang kaya, yang pembesar begitu. Karena ini yang paling bermanfaat bagi Islam nanti begitu Pak. Ternyata Ibnu Ummi Maktum dicuekin oleh siapa? Rasul. Ternyata datang wahyu menegur siapa? Rasul. Abasa wa tawalla. Dia bermuka mesam lagi berpaling begitu. Masya Allah. Anja'ahul a'ma. Ketika datang si buta. Ketika datang orang buta. Diceritakanlah itu teguran kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, Nabi pun pernah ditegur. Nah, salah satunya jikalau cerita tentang bunuh diri ini sahih, maka ini ditegur oleh siapa? Allah Ta'ala melalui malaikat siapa? Jibril tadi ya. Demikian mungkin Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sehingga akhirnya turunlah wahyu yang kedua, surat apa tadi Pak? Al-Mudaththir. Ayat berapa? 1 sampai 5, di mana intinya menyuruh untuk Nabi untuk apa? Berdakwah ya, menyebarkan risalah kenabian kepada manusia seluruhnya, khususnya kepada orang-orang Quraisy pada saat itu ya. Demikian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, benarnya dari Allah Ta'ala, salah dari saya dan dari setan semoga Allah ampuni. Silakan Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditambahkan atau dikomentari atau ditanyakan, falyatafadhal masykur, baik yang ada di masjid maupun yang ada di di dunia gaib, di dunia maya ya, di mana itu di di Zoom ya. Falyatafadhal masykur. Silakan Bapak Ibu yang semoga kalau ada yang ingin disampaikan. Ya, boleh Pak, mangga di masjid Pak. Nih dulu di masjid dulu. Membaca Sarah Nabawiyah yang kebetulan namanya hampir sama, pengarangnya Syafiatur Rahman yang ini ya. Itu tentang hadis dhaif itu sendiri, yang salah satu logikanya Nabi tidak mungkin bunuh diri karena tidak sesuai dengan akhlak Nabi ya. Apalagi waktu itu kan sudah 40 tahun di usia Nabi, yang menyoroti tentang kenabiannya itu ingin bunuh diri itu masalah. Nabi yang terkenal akhlakul karimah,
mau bunuh diri, sehingga mungkin menilai hadis yang tadi disampaikan itu adalah lemah. Kemudian dari karangan-karangan buku tentang Sirah Nabawiyah, Huraiz Shihab, juga hikmah kisah Nabi dan Rasul dari Muhammad Al-Qadri juga menyampaikan tentang masa wahyu ke-1 dan ke-2 yang membuat Nabi gulah-gulana itu sampai 2,5 tahun. Jadi turunnya Al-Alaq ke Al-Mudaththir itu banyak yang tidak menggambarkan berapa lama. Tapi dalam hikmah kisah Nabi dan Rasul digambarkan bahwa dari wahyu pertama ke kedua itu sampai Nabi begitu gundah gulana, sampai Nabi itu penasaran benar nggak saya ini Nabi. Ya. Sampai 2,5 tahun itu menurut buku hikmah kisah dari Muhammad Al-Qadri. Tapi saya juga di sini juga bertanya pada Ustaz, apa betul sampai 2,5 tahun hingga Nabi itu puncak kegundahannya sampai berselimut. Disitulah Jibril turun dan mengatakan kamu adalah Rasul dan aku adalah Jibril. Itu barangkali yang ingin saya tanyakan, apakah gambaran penungguan Nabi gundah gulana itu sampai 2,5 tahun dari masa wahyu pertama sampai Al-Mudaththir yang waktu kedua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi Bapak Ibu yang semoga muliakan, tadi disampaikan ya bahwasanya yang pertama tentang komentar Nabi itu tidak mungkin bunuh diri ya. Mungkin Bapak baca di dalam Ar-Rahiqul Maktum, ya betul, Sofiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Di sana dijelaskan juga kenapa tidak mungkin Nabi bunuh diri, betul ya. Jadi intinya tadi ya sebagaimana yang sudah disampaikan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, selanjutnya yang tadi Pak Budi ya, Mas Yang. Pak Budi sampaikan tentang apakah kosongnya wahyu yang pertama sampai wahyu yang keberapa? Kedua itu turun itu sampai berapa? 2,5 tahun ya. Pertama, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, saya di sini coba sampaikan Pak, ada di dalam kitab Is'adul Bariyah ya, saya lihatkan sebentar agar saya di sini saya pernah baca Pak ya bahwasanya kosongnya wahyu itu ya wallahu alam tidak sampai berapa tadi? 2,5 tahun, tapi hitungan hanya hari. Ada yang memang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan sampai 40 hari. Jadi artinya wallahu alam kalau riwayat sampai 2 berapa tadi Pak? 2,5 tahun saya belum menemukannya. Jadi yang pernah saya baca, ini saya tadinya mau bacakan ya, tapi qadarullah banyaknya yang harus ini harus dilihat-lihat lagi. Muhammad Al-Qadri ya. Oh ya. Tapi saya belum baca itu siapa tadi? Hikmah Nabi dan Rasul ya. Hanya yang saya tahu ya ceritanya atau misalnya kisahnya bahwa Nabi tidak sampai berapa? 2,5 tahun. Karena begini Pak, dakwah Syria itu dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu adalah 3 tahun di awal kenabian. Jadi 3 tahun di awal kenabian. Jadi selama 3 tahun itulah Nabi terus berdakwah menurut para ahli sejarah. Maka disitulah nanti akan masuk as-sabiqunal awwalun. Salah satunya Abu Bakar, kemudian nanti Utsman, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Bilal bin Rabah, Khobab bin Al-Arat. Nah, orang-orang pertama yang turun ini adalah di 3 tahun awal kenabian. Jadi kalau misalnya 2,5 tahun tidak turun wahyu ya, maka hanya setengah tahun Nabi mendakwahi sekian banyak orang begitu. Nah ini wallahualam ya, ini yang saya pahami itu, yang pernah saya baca itu tidak sampai berapa? 2,5 tahun ya wallahualam. Tapi saya nanti coba akan gali lagi begitu ya, apakah riwayat yang 2,5 tahun itu bagaimana, kemudian yang belasan hari pun seperti apa. Tapi yang saya baca hanyalah hitungan hari, tidak sampai hitungan tahunan ya. Wallahu alam. Demikian Pak ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memastikan
Apakah itu 2,5 tahun itu benar atau tidak ya? Akan tetapi yang pernah saya ketahui itu hanya hitungan apa Pak? Harian. Wallahu a'lam. Demikian Pak. Benar. Betul. Betul. Sementara dakwah Siriah beliau itu 3 tahun. Nanti kita akan bahas di masa dakwah beliau insyaallah ya. Demikian Pak. Ada lagi di sini atau yang di Zoom mangga? Tidak ada? Tidak ada ya? Cekap, alhamdulillah ya. Inilah yang kita tunggu-tunggu ya, insyaallah. Jazakallahu. Ya, di Zoom juga tidak ada, alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebaikan, pahala atas apa yang kita lakukan di pagi hari ini, dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan untuk senantiasa terus beramal soleh ya sampai kita wafat insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih.